Radio Edukasi BBGTK DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat sore Insider Edukasi, apa kabar? Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Yuda Wijasena bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu saja kali ini dalam program Beranda Cerita, ajang berbagi cerita bersama sahabat tercinta. Dan acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdiy.kemdikbud.go.id/radio edukasi, dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGTK DIY. 1 jam saya akan menemani hingga nanti kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan saya pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Silakan bisa mengirimkan pertanyaan, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 912 51 0856 912 51, ataupun juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama, kemudian spasi instansi, spasi pertanyaannya. Nah, tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti akan kita bacakan satu persatu. Baik, di kesempatan Beranda Cerita kali ini kita menghadirkan seorang guru dari TKIT Darul Atfal Sendang Sari, wilayah Bantul, yang mana nanti akan berbagi cerita. Tentu saja cerita-ceritanya yang inspiratif ya. Semoga nanti bisa menginspirasi kita semuanya. Dan yang pasti nih, sebelum saya akan sapa narasumber kita, sedikit ada clue bahwasanya membacakan buku cerita pada anak usia dini bisa menjadi media baca untuk mengenalkan kosakata dan struktur bahasa. Nah, anak yang terbiasa dengan pengalaman membaca buku cerita akan lebih mudah mencerna setiap kosakata baru yang ia temui. Nah, Edukasi, apa itu buku cerita dan bagaimana sih untuk menumbuhkan minat baca anak-anak? Baiklah, kita akan temukan jawabannya dalam acara Beranda Cerita episode kali ini dengan topik Bukan Cerita Biasa, bersama dengan Bapak Teguh Supriyatin, Sarjana Pendidikan, guru dari TKIT Darul Atfal Sendang Sari, wilayah Bantul. Dan beliau sudah hadir bersama saya, kita sapa dulu. Halo, selamat sore Pak Teguh Supriyatin. Halo, selamat sore Mas Yuda. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa baik. Oke, sehat ya. Sehat. Selamat datang di studio Radio Edukasi BBGTK DIY. Kali ini kita ada di program Beranda Cerita, ajang berbagi cerita bersama sahabat tercinta. Nah, pastinya Pak Teguh sudah siap dengan pengalaman-pengalaman bercerita ya kepada para peserta didiknya di kelas. Wah, nanti pastinya seru banget ya. Apalagi tema kita hari ini adalah bukan cerita biasa. Wah, ini jadi semakin penasaran. Kira-kira cerita seperti apa sih yang biasanya diberikan kepada para peserta didik gitu ya Pak ya. Oke. Ini tadi dari mana nih? Dari sekolah atau dari mana dulu? Iya, langsung dari sekolah karena jamnya siang sudah saya baru langsung berangkat ke Langsung ke BBGTK ya, ke Radio Edukasi untuk siaran gitu Iya, ya. siap. Ini siaran perdana kah? Iya, betul. Ini siaran perdana saya dan ini Gimana sangat luar perasaannya? biasa. Amazing. Amazing gitu ya. Yes. Oke, nanti juga bisa dijadikan cerita gitu ya. Insya Allah. Oke. Pak Teguh ini kan guru dari TKIT Darul Atfal ya, Sendang Sari. Ini sudah sejak kapan, Pak? Ini saya sejak tahun 2010 berada Wah, di ini TKIT sangat senior Darul Atfal sekali Sendang Sari, ya. Apa yang istimewa dari TKIT Darul Atfal Sendang Sari ini? TKIT Darul Atfal Sendang Sari ini jelas untuk pertama adalah di lokasi kami itu berada di wilayah perkampungan, jadi masih asri, udaranya masih sejuk. Kemudian program-program yang kami tawarkan atau kegiatan-kegiatan itu jelas mengacu pada program pemerintah dan juga ditambah dengan program-program dari kami sendiri yang tentunya itu akan sangat membantu perkembangan dari anak-anak didik di tempat kami. Seperti di tempat kami itu ada yang namanya kegiatan minat dan bakat. Minat dan bakat. Iya, Oke, minat seperti dan apa bakat. itu? Minat dan bakat itu adalah kegiatan yang khusus anak-anak itu minatnya seperti apa atau bakatnya dia itu seperti apa. Nah, itu dia langsung berkegiatan di situ. Nanti tinggal kita
bagaimana kita itu merangsang dia untuk mengembangkan minat dan bakatnya itu. Itu salahnya seperti itu. Kemudian kami juga di tempat kami ada yang namanya matur. Matur itu adalah mari bertutur. Matur kepanjangannya adalah mari mari bertutur. bertutur. Bertutur itu bercerita ya? Bercerita, ya bercerita. Karena di bahasa Jawa kan bertutur, ya, bercerita. Nah, kegiatan matur ini juga sudah cukup lama, bahkan dari untuk penemuan nama ini sebenarnya juga cukup terjadi perdebatan kemudian di kelompok saya sendiri di kelas saya itu akhirnya saya buat suatu yang beda lagi dari yang matur, jadi seperti anaknya lah ya, anaknya dari matur tadi. Supnya gitu ya. Supnya, ya. Kami ada yang namanya aksi. Ini kepanjangan dari ada cerita setiap hari. Oke, aksi di sini ACSI ya. Ya, ada aksi, cerita setiap hari. Ya, Oke, jadi itu sebuah program ya. Atau Ya. apa istilahnya ya? Subprogram. Best practice atau kegiatan lah, kegiatan, metodenya kegiatan. seperti itu. Jadi ini dilakukan setiap hari ya. Iya. Namanya aja ada cerita setiap hari, aksi gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan cerita ya, bercerita ini kan sudah dilakukan setiap hari ya Pak ya, dilakukan setiap hari dan ini menjadi pembiasaan gitu kan ya. Betul. Nah, mungkin bisa cerita nih awalnya seperti apa sih? Kok ada aksi itu? Iya. Sebelum ada aksi memang kami itu sudah melakukan cerita ya, cerita Oke. ke anak-anak. Tapi saya itu punya biar sedikit atau sedikit berbeda karena cerita ini kan nanti harapannya akan menumbuhkan karakter baik pada diri anak. Oke. Kalau cerita besok sekarang cerita tapi berapa hari lagi cerita, nah, itu kan sepertinya kurang menantang bagi seorang pendidik ataupun nanti anak-anak ceritanya kemarin seperti apa. Jadi harapannya adalah ini dengan ada cerita setiap hari ini saya sendiri sebagai pendidik itu harus benar-benar bekerja keras lah ibarat seperti itu, mempersiapkan diri untuk sebaik-baiknya ya. berceritanya setiap hari. Walaupun ceritanya itu tidak terlalu lama, paling durasinya 5-10 menit itu sudah cukup untuk ceritanya. Itu seperti itu. Ya, biasanya ini menggunakan apa medianya? Nah, untuk media ini bisa bermacam-macam atau bisa berganti-ganti setiap hari. Mungkin dari buku, Bisa menggunakan buku, menggunakan oke. buku bisa. Ini yang sering kalau di luar itu membaca nyaring. Oke, Jadi kalau membaca buku itu nyaring kan ya. membaca nyaring sesuai dengan teks yang ada di buku itu aja. Kemudian kami juga menggunakan media wayang. Nah, wayang media itu wayang itu bisa dari wayang asli, wayang kulit asli atau bisa kami membuat sendiri dari sendiri kertas di dengan print, kertas, ya itu print toh, itu bisa juga seperti itu. Bisa juga kadang itu wayangnya itu dari anak-anak. Kan anak-anak itu kan ada yang suka membuat hal yang kecil itu bisa juga digunakan. Kemudian bisa menggunakan plastisin. Nah, ini yang terbaru ini baru kemarin. Baru kemarin itu saya menggunakan media plastisin. Jadi dibentuk sendiri gitu ya. Dibentuk pada waktu cerita dibentuk biasa aja, terus mereka bisa kita saling apa namanya? Jadi diberi karakter ya, penamaan karakternya ini apa. siapa gitu Boleh, ya. itu Boleh. Terus pakai boneka tangan, pokoknya macam-macam. boneka Jadi tangan. tiap hari bisa gonta-ganti itu medianya. Oke, jadi medianya selalu berganti-ganti biar variatif gitu Betul, ya, iya. dan tidak membosankan gitu Betul, kan. iya. Nah, tadi boleh dong tadi disebutkan bahwa medianya bisa menggunakan wayang. Bisa Pak diperlihatkan ke pemirsa wayangnya seperti apa contohnya misalnya? Oh iya. Untuk wayang itu bisa wayang benar-benar seperti tokoh-tokoh wayang, di pewayangan itu Semar, Gareng, Petruk, Gatotkaca dan lain-lain. Tapi memang di sini saya punya spesial ada yang wayang. bawa ya. Nah, Oke, ya. ini sengaja nih Ini Pak Teguh membawa contoh ya, media wayang. spesial wayang ini memang request pesan spesial. Nah, oke. ini juga ada namanya ini. Apa namanya Nah, itu? namanya ini adalah Pinterman. Pinterman. Ya. Maksudnya apa ini? Harapannya adalah kalau nama itu kan doa. Jadi diharapkan adalah
dia menjadi seorang yang pinter. Pinter Kalau gitu anak-anak biar ya. nanti, pinter berarti saya ingin jadi anak yang pinter. Ya, jadi dengan nama itu mereka anak-anak sudah akan harus, wah ini harus seperti itu dia. Dia jadi serba tahu namanya seperti itu. Men itu kan kita seperti tokoh yang di luar itu Oh, yang anak-anak itu kan seneng yang seneng dunia ya. fantasi Oh, film-film oh. itu kan. Ya. Spider-Man gitu ya. Nah, Oh, ini gitu. terinspirasi dari itu. Nah, kalau di sini kami ada namanya Pinterman. Pinterman. Ji, Jadi semoga nih. anak-anak itu nanti bisa menjadi anak yang pinter gitu Ya, ya. insya Allah seperti itu. Oke. Semoga. Oke, itu dengan contoh media wayang ya. Ya. Oke, terus tadi juga buku-buku ya. Buku-buku yang bisa digunakan sebagai alat untuk bercerita. Bisa ditunjukkan juga Pak, ini buku-bukunya apa saja? Ya, Dan sepertinya Pak Teguh juga sudah membuat buku sendiri nih sepertinya. Ya ya kan? seperti itu. Boleh Ji. ditunjukkan nih. Ya, jadi karena buku itu adalah salah satu media yang kami gunakan untuk bercerita. Ya. Buku itu tentunya kan persediaannya terbatas. Ya, betul. Akhirnya kami harus membuat bagaimana ini. Kami juga harus bekerja sama mungkin dengan perpustakaan. Tapi ini menjadi inspirasi dorongan bagi saya untuk kenapa kita tidak membuat buku sendiri. Nah, gitu kita ya. tidak membuat cerita yang ada di angan kita itu menjadi sebuah buku bergambar itu seperti itu. Nah, akhirnya tadi seperti yang disampaikan, alhamdulillah ini ada buku cerita bergambar yang saya buat Ini ceritanya. karya sendiri ya, karya sendiri dari betul. Bapak Teguh Supriyatin. Oh, luar Ji. biasa ya. Judulnya apa itu? Ini judulnya adalah Baba yang Rajin. Baba yang rajin ini Iya. tokohnya si anak namanya Baba gitu Ya, ya. betul. Tokoh namanya ini oke. Baba. Ji. Jadi kalau rajin kan sudah jadi judul itu sudah Baba yang rajin. Berarti aku juga harus rajin mana seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Oke, Pak Teguh juga bisa cerita dong tentang awal mula pembuatan buku cerita Baba yang rajin nih. Boleh cerita tahapan-tahapannya seperti apa? Oke, baik. Untuk pembuatan ini buku cerita Baba yang Rajin ini karena ini memang edisi pertama, yang baru pertama edisi juga pertama ya, ya, di pertama. oke. Kalau yang kedua nih. Oh, Ini yang yang kedua. kedua. Ya, Judulnya adalah? Ini Kikan yang cerdik. Kalau Kinan? ini maaf, Kinan ya? Kinan ya, Kinan maaf. yang cerdik. Kinan yang cerdik. Ya, ini juga ada inspirasi bukunya, kemudian kami sedikit ada pengembangan. Nah, jadilah buku yang kedua. Ini saya tuliskan juga ini buku dari mana, jadi ada inspirasinya. Ada inspirasinya, Nah, kalau ya. yang ini memang khusus buku pertama. Jadi inspirasi Edisi ceritanya perdana juga ya, karya perdana Ya, dari Pak Teguh ya. betul. Baba yang rajin. Iya. Silakan. Ini untuk prosesnya, untuk yang pertama kan jelas kita punya cerita. Nah, di dalam cerita itu kemudian saya membuatkan seperti kerangka apa namanya? Poin-poinnya ya, poin-poinnya apa yang akan di halaman pertama apa, di halaman Oke. kedua apa, kemudian di halaman pertama itu gambarnya harus apa. Nah, itu setelah selesai itu baru kemudian kami menggunakan yang namanya aplikasinya Canva. Oke, Karena yes, dari Pak Menteri itu kan sudah menyediakan fasilitas ya. Harus digunakan. Ya, harus digunakan. Akhirnya saya menggunakan namanya fasilitas Canva aplikasinya itu. Nah, di situ lah saya untuk membuat gambar-gambarnya yang ada di dalam sini semuanya ini hanya menggunakan aplikasi Canva saja. Oh, keren Itu sekali ya. Pemilihan warnanya juga bagus gitu ya. seperti itu. Terus? Nah, Iya. setelah ini selesai, nah tinggal kita ini cuma jilid biasa aja ini Oke, sederhana aja, ya, nggak jilid usah biasa ya. nggak usah ke tukang fotokopi nggak apa-apa, tidak harus ke tukang fotokopi. Setelah selesai ini setelah diaplikasikan Canva selesai, tinggal kita print. Nah, ini harus diperhatikan ya ngeprintnya karena kita biar sedikit hemat bisa bolak-balik. Tapi nanti menyesuaikan juga. Momennya pengen satu halaman itu cuma satu gambar. Kali ini kami membuat cetaknya sudah bolak-balik. Nah, sudah bolak-balik jadi biar selain itu kan menghemat kertas dan juga seperti memang buku. Wah, ini seperti buku cetak. Itu iya, seperti iya. itu. Oke. Nah, setelah ready semuanya sudah siap semuanya tinggal kita beraksi untuk bercerita di depan anak-anak. Nah, ini kan tentang Baba yang rajin ini seperti apa sih, bisa diceritakan juga nih isinya seperti apa ini? Oh,
boleh ini saya cerita Sambil aja nih. boleh ya, Oh, boleh, baik, nggih, ya. Nah, Insa Edukasi boleh menyimak ya, menyaksikan Iya, nih Pak Teguh langsung di hadapan Anda semuanya melalui kanal YouTube BBGTK DIY ya yang akan bercerita benar. terkait ini buku perdananya berjudul Baba yang Rajin. Oke, Nah, silakan Pak. baik. Eh, ini ada namanya Baba yang Rajin. Saya akan bercerita tentang Mm-mm. buku pertama saya. Baba yang Rajin. Rajin. Oke. Ini yang membuat cerita saya, untuk yang menggambar saya semuanya eh, masih di halaman depan ya. Mm-mm. Nah, kemudian ini dia. Baba bangun tidur, lalu merapikan tempat tidur. Kemudian Baba mandi sendiri. Setelah mandi, lalu memakai baju dan celana. Ia juga memakai sepatu. Baba sarapan nasi dan sayur. Baba pamit kepada ibu dan bapaknya. Ia naik sepeda ke sekolah. Baba menghampiri temannya. Teman Baba membonceng di belakang. Tiba-tiba ban sepeda meletus. Duar! Baba mencari tukang tambal ban. Karena menambal ban lama, maka Baba mengajak temannya lari menuju sekolah. Ternyata mereka tetap terlambat sampai sekolah. Baba menceritakan mengapa mereka terlambat sampai ke sekolah. Nah, itu adalah ceritanya. Nah, setelah Oh. diceritakan seperti itu, eh, Bu gurunya Mm-mm. mengapresiasi Mm-mm. apa yang setelah dilakukan oleh Baba Baba tersebut. tersebut ya. Ya, sepertinya Jadi, ini kekurangan satu halaman ini oh masih ada. ngeprintnya ya, mohon maaf. Heeh. Terakhir saya ingat di belakang ini ada Masih ada lagi. satu halaman Mm-mm. tapi kok lupa di print ini. Mm-mm. Jadi gurunya mengapresiasi Mm-mm. si Baba, Mm-mm. walaupun terlambat dia Mm-mm. itu tetap semangat untuk Mm-mm. pergi ke Ke sekolah sekolah begitu. ya. Ya. Wih, luar biasa ya. Iya. Nah, ini kan buku perdana ya, Iya. hasil karya dari Bapak Teguh Suprihatin. Judulnya adalah Baba yang Rajin. Jadi ini memberikan inspirasi ya bahwasanya ini si Baba ini adalah anak yang rajin walaupun dia terlambat tapi dia tetap punya semangat ya Iya, untuk untuk semangat. ke sekolah. Nah, Pak Teguh terkait dengan buku ini yang judulnya Baba yang Rajin ini. Jadi ini kan kalau saya perhatikan memang tidak membutuhkan banyak kalimat-kalimat ya. Jadi memang betul-betul Iya, betul. singkat-singkat ya. Iya, Kenapa iya. Pak? Mm-mm. Betul. Memang ini sebuah buku yang untuk anak usia Usia dini ini dini kan yang jelas kan kalimatnya harus pendek-pendek. ya yang Nah, pendek-pendek, mudah mudah dicerna. dicerna. Nah, seperti itu. Mm-mm. Paling enggak itu cuma
4 atau 5 kata lah, itu satu Iya, iya. kalimat itu Oke, sudah betul ya. udah oke Oke, itu jadi memang sepertinya. seperti itu Memang ya. seperti itu. Ya. Tujuannya agar anak-anak bisa memahami, Ya, mencerna, mudah mencernanya. mudah mencerna Iya. gitu ya. Tidak Iya, perlu yang betul. panjang-panjang, nanti malah nggak ngerti gitu ya Wah, Pak ya. malah bingung ini ceritanya tentang apa nih, seperti itu. Iya, betul Oke, sekali. luar biasa. Nah, kegiatan membaca itu kan dilakukan setiap hari ya Pak ya, betul Iya, kan? iya betul betul Dan betul. itu durasinya tidak panjang ya, paling Iya. cuma 5 menit gitu kan. Ya, 5 sampai 10 menit Oke, lah. 5 Ya. sampai 10 menit. Nah, untuk tema-temanya tentang apa saja ini? Nah, untuk tema-tema bercerita atau mendongeng lah seperti itu nanti menyesuaikan dengan keseharian. Oke. Bisa juga ini kemarin itu momennya Idul Adha. Oh gitu, Itu iya, iya. menyesuaikan momennya seperti itu. Hmm. Bisa juga dengan menyesuaikan tema kegiatan hari itu apa. Oke, Ah. misalnya. Pas temanya rekreasi, ya Oh, itu ceritanya iya, ya. tentang bagaimana persiapan rekreasi, bla bla bla, itu boleh. Kemudian bisa juga ternyata hari itu ada anak yang menangis. Kenapa ini menangis? Tiba-tiba menangis. Nah nanti di ceritanya ini kan ceritanya di paginya menangis. Nah, kemudian di siangnya kita itu ceritanya tentang bagaimana biar jadi anak yang semangat, yang tidak cengeng, tidak kenapa? cengeng. Nah, Oh. tapi kan kita tidak langsung, oh si A ini tadi yang apa namanya, terus tokohnya si A yang menangis, tidak seperti itu. Jadi kita bisa menyelipkan di situ biar anak tadi yang menangis bisa, oh tadi kalau kemarin itu ada cerita seperti itu, Iya. harapannya adalah nanti aku besok kalau berangkat sekolah tidak menangis. Ya, nanti Oke. itu sedental aja itu cerita-cerita seperti itu. Oke, jadi bisa juga kita mencari tema dalam kehidupan sehari-hari Iya, ya, betul. yang dilakukan sehari-hari ataupun yang dilihat saat itu juga Saat bisa itu kan? juga bisa, Oh, iya betul. Tadi oke. kejadiannya apa, terus nanti kita ceritakan biar kalau karakternya kurang baik kita bisa memberikan karakter yang baik karakter lewat yang cerita, lain ya. iya pada waktu Oke, itu langsung siangnya. baik. Oke Pak Teguh, kita akan jeda dulu ya. Waduh, ceritanya semakin menarik nih. Nanti Insan Edukasi dan juga sahabat BPGTKDI juga semakin penasaran kira-kira ada cerita apa lagi gitu kan ya, yang menginspirasi tentu saja. Kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa selingan berikut ini. Tentu saja hanya di sini di Beranda Cerita, ajang berbagi cerita bersama sahabat tercinta, hanya di Radio Edukasi BPGTKDI, cerdas, santun, dan menghibur. Satu, dua, tiga. Yeay, aku duluan. Hargai waktu. Yuk bangun pagi biar kita bisa ngelakuin banyak hal yang seru dan berguna. Juna, pagi Bu. Juna udah bangun kok. Malah Juna ngebangunin Jamaiker juga. Wah, hebat anak ibu. Ya udah, ibu bangunin Arif dulu ya. Sudah rapi lagi deh. Sekarang waktunya sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beribadah itu penting, biar aku lebih dekat sama Tuhan. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Lagi pada ngitungin apa sih anak ibu? 1. Lagi berolahraga dulu Bu, biar makin semangat berangkat sekolahnya. Ya, jangan sampai telat ya. Ya Bu. Kita stretching ini. Juna, sarapan dulu yuk bareng ayah sama adik. Ya pasti dong Bu, masakan ibu kan enak. Ayah, ibu, Juna berangkat dulu ya. Jadi anak. Oke Om. Selamat pagi. Selamat pagi Juna. Pagi Bu. Pagi anak-anak. Ibu absen dulu ya. Juna, Hadir Bu. Dimas, Dimas sakit Bu. Asta, Hadir
Sini, Bu. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi. Makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, makanan aku jatuh. Kak, ini buat kamu aja ya? Boleh, boleh dong. Terima kasih, Tuna. Dim, tadi kamu kenapa nggak masuk? Kakek aku keseleo, jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku, Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar Bang Dimas. Oh iya, Bu. Aku izin main bola ya sama teman-teman? Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke, Bu. Aku ganti baju dulu ya. Oke. Yah, bulunya jauh. Aku ambilnya, teman-teman. Jalannya sedang kita rapikan. Nah, sama abangnya. Kita rapikan jalannya biar Hidup bermasyarakat itu seru. Soalnya kita bisa saling bantu. Kalau sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? Bentar lagi istirahat ya. Itu Ade udah tidur duluan. Ya udah. Tidur cepat agar besok bangun pagi, semangat dan siap jadi juara. Kita lihat besok siapa yang akan bangun duluan. Ya, masih di Radio Edukasi BBG3 DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Beranda Cerita, ajang berbagi cerita bersama sahabat tercinta. Dan kali ini masih bersama dengan sahabat saya, guru dari TKIT Darul Atfal Sendang Sari, wilayah Bantul. Ada Bapak Teguh Supriyatin, Sarjana Pendidikan, yang kali ini membawa sebuah cerita, yaitu bukan cerita biasa ya, jadi penasaran kan? Dan saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada Insan Edukasi dan juga sahabat BBG3 DIY yang mungkin baru saja bergabung ya. Barangkali tadi belum sempat menyimak siapa sih Bapak Suprihatin ini. Oke deh, boleh kenalan lagi gitu ya Pak ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum kenal ini saya mau membacakan pantun Oh, dulu. punya Boleh pantun? nih? Oh Boleh. iya, ini Yuk, udah yuk. dibuat berhari-hari yang lalu, Mas. Silakan Pak. Oke. Sandal merah warnanya Cakep, dipakai oleh ibunda. cakep, Selamat sore semuanya. cakep. Senang bisa menemani Anda. Yeay. Oke, satu Itu, lagi Pak. dong. Oh, ada dua ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Cakep, Pialanya ada pita. cakep. Senang bisa bersama di beranda cerita. Yeay, luar biasa. Wah, Eh. ternyata ini Pak Teguh Supriyatin ini selain jago bercerita juga jago membuat pantun gitu ya. Insya Allah seperti Oke. itu. Oh, udah pernah ini ada acara lomba Apa? pantun Ah? ada di wilayah Indonesia, Malaysia sama Oh, ya? tapi online pada Online. waktu masa pandemi. Oke, Bapak ikut ya. Ya, ikut tapi online itu. Ah, ah. Ini sistemnya seperti online. Oke. Membuat pantun beberapa negara. Jadi pemenang juga? 100 besar gitu. Oh. Belum Bapak kan menembus. sudah wilayah Asia Tenggara Ya. gitu kan. Oke. Oke, baik, oke. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya adalah Teguh Suprihatin dari TKIT Darul Atfal Sendang Sari. TKIT Darul Atfal Sendang Sari itu berada di selatan
Gua Selarong sekitar 5 kilo. Kalau dari kota Bantul juga ke barat sekitar 5 kilo. Kami berada di wilayah pedesaan, ya, di selatan pegunungan. Jadi insya Allah udaranya di tempat kami itu masih segar, sejuk, segar, gitu ya. ya. Masih di lingkungan pedesaan, itu seperti itu. Kami di sekolah TKIT Darul Atfal Sinangsari ini ada Ibu Kepala, Ibu Ati Solehati SPD, kemudian masih ada 3 teman guru yang lainnya yang membersamai di TKIT Darul Atfal Sinangsari. Kemudian TKIT Darul Atfal Sinangsari ini sudah berdiri sudah lama ya, sejak tahun 2002. Sudah ini Oh, udah lama sekali. 2025 sudah sangat lama sekali. Kami sudah meluluskan anak-anak yang insya Allah ke depan adalah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha berbakti pada Amin. orang tuanya. Iya. Gitu. Oke, nah itu ya. Tadi yang ketinggalan, siapakah tamu saya hari ini? Bapak Teguh Ji. Supriyatin, SPD dari TKIT Darul Atfal Sinangsari, Sinangsari, wilayah Bantul. Oke, kita lanjut lagi ke tema kita kali ini, bukan cerita biasa. Namun sebelumnya Pak, ini sepertinya sudah ada yang masuk para iya. penanya yang ingin menanyakan terkait dengan tadi Bapak bercerita ya. Oke, ini datang dari Ibu Nur Hayati di Yogyakarta. Selamat sore Ibu Nur Hayati, terima kasih sudah bergabung. Kita bacakan dulu ya. Wah, menarik sekali ceritanya Pak Teguh dan sekaligus mengajarkan literasi kepada siswa. Namun, seperti kita ketahui bersama Pak, siswa TK itu biasanya belum bisa fokus atau tenang mendengarkan guru bercerita di kelas. Nah, mohon sharingnya Pak, bagaimana sih membiasakan anak untuk fokus dan tenang menyimak cerita guru di kelasnya? Silakan Pak. Oke, baik nggih. Sama Ibu Nur Nur Hayati. Nur Hayati. Baik. Selamat sore Ibu Nur Hayati. Bagaimana untuk biar anak-anak itu Fokus. bisa tenang fokus ya. Karena memang karakter anak itu kan wah suka yang rame-rame dan Betul, juga betul. sama temennya ini ya. Jadi nanti saat bercerita kalau poin saya itu kan kita pertama ceritanya itu kita harus benar-benar full ya. Maksudnya itu semua kekuatan kita keluarkan pada waktu mau bercerita itu. Yang pertama seperti itu. Yang kedua itu harus kita punya sesuatu yang kita hadirkan itu nanti mau seperti apa, sesuatu yang biar anak-anak itu menebak-nebak. Ini ceritanya itu nanti apa akhirnya seperti itu. Jadi harus kita membawa media apa itu harus apa dulu. Kita harus beri seperti kejutan, surprise mereka. Ataupun kadang mereka itu pasti kalau sudah kita cerita setiap hari, mereka akan tanya, "Pak, hari ini ceritanya nanti tentang apa?" Wah, surprise nanti spesial. gitu ya. Jadi nanti anak-anak di situ akan, wah ini saya harus benar-benar mendengar ceritanya dengan baik. Kemudian ada lagi begini, kita tambahkan dengan sedikit yel-yel. Bisa. Yel-yelnya apa di kelas itu diawali dengan itu bisa. Kalau di buku pakai buku cerita itu di kelas saya itu sudah ada. Jadi pada waktu membuka buku itu sudah disiapkan mau membuka buku ini, Mungkin dengan ekspresi apa gitu ya. Saya suruh tuh 2 3 prok. Gitu. Pada waktu membuka buku. Nah, seperti ini ya. Ini kan udah selesai, ini pas saya baca di depan sini ya, udah selesai ini. 1 2 3 mereka langsung tepuk prok. Baru saya buka lagi. Nah, begitu seterusnya. Saya baru mau berikutnya 1 2 3 dia tepuk lagi. Gitu. Nah, jadi mereka akan lebih fokus ke sini, ke tempat buku ceritanya itu seperti apa. Itu seperti itu. Baik. Kemudian bisa juga biar fokus itu adalah kita harus benar-benar berinteraksi. Nah, Oke, ini berinteraksi dengan para siswa, Berinteraksi, gitu. bagaimana kita interaksi dengan anak itu, Ki. Jadi tidak hanya kalau mungkin kita itu read aloud. Read aloud kan hanya membaca sesuai dengan teks teksnya. Tapi kita jelas tidak mungkin lah seperti itu kalau di depan anak-anak secara praktek itu jelas membaca buku secara teks itu nggak mungkin. Jadi kita harus benar-benar kita masukkan anak-anak ini ke dalam cerita ini. Dia bertanya kita tetap langsung kita eksekusi ataupun langsung kita
atau nanti dulu. Tapi harus ada apa namanya interaksi dengan anak-anak. Itu fokusnya seperti itu saya kira. Iya. Oke, jadi kita juga harus bisa membuat rasa penasaran Iya, ya, rasa betul. penasaran anak-anak agar dia fokus terus untuk memandangi kita gitu ya. Iya, Oke, betul sekali. kemudian juga kita juga harus bisa ya membuat satu kejutan-kejutan gitu Betul, ya. ya. Ya Harus kan? ada Betul kan? surprise. Ada Pernah surprise, ini kejutan. saya itu membuat tidak medianya itu metodenya menggunakan metode sulap. Oke, Ya, jadi ceritanya itu menggunakan metode sulap. Ah, Jadi Bapak juga pinter menyulap gitu ya. Punya harus kemampuan belajar untuk dulu. membuat sulap gitu ya. Harus belajar dulu. Heeh. Jadi kita memang harus bagaimana ini biar Supaya sesuatu menarik. hal yang berbeda. Nah, ini kan anak-anak, Pak aku bisa sulap, bisa. Nanti Mak Teguh ceritanya Pak sulap. Wah, ini tantangan ya. Jadi kan harus sebuah tantangan. Jadi anak-anak ini bisa juga tadi menambahkan tadi yang fokus tadi toh. iya, betul. Kalau anak-anak itu hari itu ternyata dia itu kan bawa dari rumah itu kadang mereka itu membawa cerita-cerita. Iya, Nah, membawa iya. cerita-cerita itu sedangkan ini pas ceritanya setelah sulap, mereka terus baru di hari-hari itu kok interaksinya senang sulap. Akhirnya saya juga ditantang itu Pak, nanti ditantang sulap. Wah, ya oke, insya Allah siap. Pak. Itu harus diterima tantangan-tantangan seperti itu. Nah, itu pernah itu kejadian seperti itu. Itu bisa membuat anak fokus karena mereka akan apa sih ya. Oke ya. Oke. Nah, demikian ya Ibu Nur Hayati. Ini Pak Teguh sudah memberikan tips-tipsnya ya agar anak itu fokus dan tenang mengikuti kita selaku guru saat memberikan sebuah cerita gitu Iya. ya. Dan semoga nanti bisa dipraktekkan ya dengan Ibu Nur Hayati di kelasnya Iya, gitu iya, ya. iya. Oke. Nah, Pak Teguh kan selalu membacakan cerita itu setiap hari ya, betul kan? Iya, Ini iya. sudah menjadi pembiasaan di kelas Berceritanya setiap hari. bercerita setiap Iya. hari kan. Ini sudah menjadi pembiasaan di Iya. kelas TKIT Darul Atfal. Nah, bagaimana Bapak setiap hari itu untuk mempersiapkannya? Kan butuh harus sesuatu yang beda kan di hari pertama, kedua, ketiga gitu kan. Gimana Iya. untuk menyiasatinya? Oke, untuk menyiasatinya jelas. Yang pertama kan satu bisa buku, persiapan Oke, buku. Nah, kita seleksi buku-bukunya, mana temanya di yang kemarin terdekat itu kan namanya Idul Adha. Berarti kita persiapkan buku-bukunya yang bertemakan Idul Adha, bisa seperti itu. Kemudian kita juga tadi saya sampaikan hari ini ada apa toh? Hari ini ada apa toh yang menyenangkan? Nah, hari ini ada apa yang menyenangkan? Pernah itu kemarin itu pasti scene ada di situ terus cuma saya ambil aja. Oke, Nah, ada digunakan yang ya. spontanitas seperti itu. Tapi ada juga persiapannya adalah seperti itu, membuat wayang. Nah, saya juga sering itu membuat wayang sendiri. Nah, membuat wayang itu jadi tujuannya adalah nanti biar anak-anak itu juga bisa ternyata dengan hal seperti itu wayang yang ibaratnya biasa kadang tokohnya kan bisa yang aneh-aneh toh kalau kita buat ya, sendiri itu ya. bisa aneh-aneh. Jadi kemudian kita bisa juga besok itu mau ceritanya itu karena tentang Idul Adha, medianya itu karena kemarin ada habis melukis kita menggunakan media lukisan kemarin, lukisan yang ada. Jadi cerita bisa beda media. Ya. Nah, kita bisa juga dengan cerita-cerita yang berbeda-beda. Saya seperti itu aja, fokusnya seperti itu. Iya. Oke, jadi harapannya supaya setiap hari itu ada sesuatu yang beda ya. Iya. Jadi biar anak-anak tidak bosan gitu kan. Iya, betul seperti Artinya itu. bervariasi gitu Bervariasi ya. medianya, Ya, bervariasi temanya. ceritanya. Kita juga bisa membaca-baca buku ya, baca-baca buku yang ada, memang nih Ya. yang sudah ataupun kita kalau punya gadget itu kan kita search aja itu searching Ya. aja. Wah, ini ceritanya tentang apa? Nanti kita bisa cerita langsung ke anak-anak dari cerita yang ada di kita cari tadi. Itu sih memperbanyak referensi cerita. Oke. Iya, itu yang paling penting. Oke. Dan bagaimana dengan respon dari anak-anak sendiri setiap kali diberikan sebuah cerita gitu? Oke. Ini yang sangat menarik ya. Ini saya kembali mengulang yang baru kemarin Iya. itu ada. Ini kan kita harus menumbuhkan rasa
kritis ya, kritis, Iya, berpikir secara kritis sebagai anak-anak. Jadi waktu cerita itu tentang wortel, kemudian sama Pak petaninya itu dijual ke pasar, saya tidak menyebutkan tentang berapa kilonya, tapi karungnya, jumlah karung. Jumlah Karena karung, ya gitu. saya ceritakan tentang jumlah karungnya. Pak petani itu menjualnya berapa karung, bla bla bla. Ternyata ada seorang anak, "Loh Pak, ini kok tidak di kilo?" Nah, kilo berarti kan ditimbang dulu. Harusnya kan seperti itu, memang seperti itu ya. Wah, kalau ada oh ya, berarti kan dia itu sudah punya Kritis berpikir itu. Padahal dia berpikir kan baru kritis. berusia 5 tahun ya. Ya, 5 tahun, 6 tahun ya, 6 tahun ya. 6 tahun seperti itu. Kemudian akhirnya kan kalau dulu-dulu itu berdampak juga bahwa anak-anak itu, "Pak, kok hari ini cerita enggak?" Terus, "Pak, enggak ada juga yang enggak usah cerita ya." Ada juga yang, "Pak, cerita apa?" Cerita hari ini ya. Kalau enggak cerita itu dinanti-nanti, ini ceritanya apa? Karena memang sudah, kalau pembiasaan kan udah tahu. Jam ini nanti kita akan cerita, ini yang cerita, waktunya apa, dia udah tahu seperti itu. Kemudian akan ada dampak ya. Oke, ya dampaknya seperti apa dari Jadi cerita tadi? dengan adanya cerita setiap hari ini dampaknya kepada anak, ada anak yang pingin meminjam buku. Oh, Ya. ingin meminjam buku. Nah, buku dari sekolahan itu dipinjam, kemudian keinginannya dia itu adalah untuk dibacakan ulang oleh orang tuanya di rumah. Jadi dibawa pulang ya? Iya, dibawa pulang. Nah, makanya waktu bawa buku saya catat siapa, dibawa pulang, kemudian keesokan harinya dibawa ke sekolah lagi. Tapi jika nanti ingin membawa buku lagi yang sama juga boleh. Boleh. Bahkan kadang itu ada yang rebutan, bukunya ini rebutan dengan bukunya itu. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang bisa berdampak, dan juga tadi bagaimana biar anak-anak itu tertarik ya. Oke, baik. Insa Edukasi dan juga sahabat BBG TKDY, silakan ya, saya tunggu juga untuk yang lainnya yang mau bergabung, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251 0856 900 1251, atau silakan Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama, spasi instansi, spasi pertanyaannya. Baik Pak Teguh, kita akan kembali jeda dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi selepas selingan berikut. Tetap di sini di Beranda Cerita, ajang berbagi cerita bersama sahabat tercinta. Saya akan kembali setelah selingan berikut ini. Sebuah terobosan strategis akan diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendukung Asta Cita dan program prioritas Presiden Republik Indonesia. Terobosan strategis ini diwujudkan dalam sebuah cetak biru transformasi digital melalui Rumah Pendidikan. Sebuah peta jalan strategis dan layanan digital terintegrasi untuk mendukung transformasi pendidikan di Indonesia. Rumah Pendidikan adalah super aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam ekosistem pendidikan dan mendorong partisipasi semesta melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga mampu menciptakan ekosistem digital yang efisien, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Rumah Pendidikan hadir sebagai wujud komitmen untuk menciptakan layanan publik yang ramah, responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Terdiri dari 8 ruang utama, Rumah Pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Mari bergerak bersama menuju Indonesia yang lebih maju melalui super aplikasi Rumah Pendidikan dengan kolaborasi, inovasi, dan semangat untuk menciptakan perubahan. Kita wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ayo main maju. Ayo bentar lagi. Ayo, Ya. sedikit lagi. Ya, Ya. mati. Wah, lihat ini.
Udah hampir menang. Sekar, ini apaan ya? Kok kayak gini? Hah? Iya, ini apa? Aku juga nggak tahu, gambarannya aneh banget. Jadi begini Pak Angga, tadi saya dapat cerita dari Scar, pada saat mereka bermain game, tiba-tiba muncul iklan bergambar porno. Betul Bu, tadi juga Shalom sempat cerita ke saya ini. Kedatangan kami ingin mengajak Pak Angga untuk kita bersama-sama menginformasikan hal ini kepada orang tua di lingkungan RT kita, Pak. Betul, saya setuju, menjaga anak-anak nggak bisa sendirian. Mari bersama Stop Pornografi. Baik, masih di Radio Edukasi BPG3 DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Beranda Cerita, ajang berbagi cerita bersama sahabat tercinta. Dan kali ini masih bersama dengan sahabat saya, seorang guru dari TKIT Darul Atfal, Sendang Sari, wilayah Bantul. Ada Bapak Teguh Supriyatin, Sarjana Pendidikan, yang kali ini hadir dengan bukan cerita biasa. Dan apa kabar dan selamat bergabung untuk Insan Edukasi dan juga sahabat BPG3 DIY yang hingga saat ini masih setia menyimak program Beranda Cerita. Baik, yang mau bergabung pula dengan WhatsApp juga boleh di 0856 900 1251. Kita tunggu ya. Baik, Pak Teguh, terkait dengan kegiatan bercerita yang dilakukan setiap hari di sekolah ya. Dan ini tantangannya apa sih yang selama ini dihadapi atau dirasakan Pak Teguh sendiri? Baik, untuk tantangannya itu jelas kan kita harus mempunyai istilahnya bank cerita. Oke, bank cerita. Ceritanya harus banyak. Kita punya stok ceritanya itu mau seperti apa, itu seperti itu. Tapi yang jelas kita harus bagaimana mengembangkan kreativitas kita itu, intinya seperti itu hambatannya. Kemudian kalau soal buku, kami hambatannya kan jelas bukunya terbatas, terbatas, jadi seperti itu. Kemudian untuk hambatannya itu kadang kalau di sekolah itu jam-jamnya, anak itu berinteraksi atau apa, wah ini tahu-tahu sudah ini jamnya udah selesai nih untuk ceritanya udah nggak ada waktu. Oh gitu. Itu. Biasanya jam-jam berapa sih? Kalau saya cerita ini adalah sudah sesi terakhir ya. Sesi terakhir. Itu sudah mau closing itu udah kan sambil tadi seperti merefleksi tadi kegiatannya seperti apa. Jadi nanti saya tahu bisa untuk sangu mereka itu seperti ini terakhir ya. Seperti merefleksikan kegiatan hari ini tapi kita bisa dengan bercerita. Jadi harapannya masih fresh mereka itu membawa pesan cerita untuk pulangnya, harapannya seperti itu. Kemudian seperti Ibu Nur Hayati tadi ya, mungkin hambatannya adalah bagaimana untuk membuat supaya anak itu bisa tenang. Fokus iya, gitu Bu, ya. mungkin ini bisa ditambah ini tadi Bu Nur Hayati. Jadi kita seperti tadi yang kita harus full bagaimana bercerita. Kita itu harus membuat suara-suara yang berbeda. Tapi tidak harus yang terlalu membingungkan kita. Tapi bagaimana membuat tokoh itu dengan suara yang berbeda. Nah, itu aja. Jadi bisa dengan suara yang keras, bagaimana atau yang satunya lembut. Alah itu aja udah cukup. Udah anak-anak sudah akan sudah menjadi berbeda. Itu akan anak-anak itu lebih tertarik di situ. Seperti itu nggih. Kemudian bisa juga bisa ditambah tadi itu yang biar fokus tadi. Itu kita menggunakan media musik. Jadi bisa nambahin lagi. Jadi waktu cerita tambah sedikit musik atau sound sound itu. Jadi jelas itu. Kemudian untuk hambatan lainnya saya kira pokoknya kita itu semangat aja lah kalau saya itu seperti itu lah. Saya kira udah gitu aja. Yang penting semangat, insya Allah berdoa, hambatan semuanya akan selesai. Yang penting kita bisa terlewati. Ya, gitu begitu. Ya. Mengalir saja. Pokoknya kita niat, insya Allah hambatan itu selesai. Yang penting kita punya senjata tadi. Bang cerita. Kita wajib itu harus cerita apa, kita harus juga
kritis. Oh, tadi ini nanti saya jadikan cerita. Hari ini anak seperti ini kita jadikan cerita. Jadi biar tidak kehilangan ceritanya seperti itu. Betul Dah, ya. Jadi itu aja. stoknya harus diperbanyak Ya, gitu kan ya. betul. Oke, pernah nggak Pak Teguh melibatkan orang tua siswa dalam bercerita? Iya, itu pernah. Oke, bisa Jadi cerita, Pak. begini, ada orang tua itu yang Mm-mm. Bu, ini bagaimana jika ibu yang ataupun bapak yang bercerita di sekolah, nah, seperti itu. Nah, ternyata di situ pas hari itu kebetulan beliaunya itu datang, beliaunya datang langsung, Bu ini nanti cerita ya Bu ya. Nah, jadi alhamdulillah langsung sanggup aja seperti itu. Ceritanya pokoknya pakai buku aja Bu, baca buku saja. Nah, ya udah, pokoknya mereka orang tua itu dilibatkan di situ di kelas, jadi pada waktu ke sekolah dan juga harapannya adalah nanti waktu di rumah seperti tadi anak membawa Meminjam buku, buku, ya. pinjam buku itu harapannya adalah nanti di rumah bisa dibacakan oleh orang kembali oleh tuanya. orang tuanya, Itu seperti ya. itu. Ya, Oke. itulah Nah, seperti itu. terkait dengan pelibatan orang tua dalam bercerita tadi, itu seberapa sering, Pak? Itu memang tidak terlalu Tidak sering terlalu ya, sering ya, ya. tidak terlalu sering untuk hal seperti itu karena memang fokusnya adalah ke kita. Tapi jika ada anak yang minjam buku, kami sampaikan, Bu tadi itu ada yang pinjam buku, tolong, tolong diceritakan ulang di rumah. Seperti itu. Oke. Nah, lantas bagaimana nih usaha dari Pak Teguh ke depannya agar bisa menumbuhkan minat baca anak? Apa yang harus dilakukan? Baik, untuk menumbuhkan minat baca anak itu kan salah satunya tadi dengan bercerita. Iya. Nah, tapi untuk kalau mau menumbuhkan minat baca anak itu bisa juga dengan yang lainnya. Mungkin kita juga bisa dengan permainan kartu huruf, membuat kartu-kartu huruf. Nah, kartu huruf pun ini bisa Bisa? kita untuk media cerita. Oh, gitu ya. Nah, kartu huruf memangnya kita ini SA. Kartu huruf satu kartu huruf ini dengan SA atau langsung ditambah dua suku Dua sapi, suku, jadi oh, ya. itu bisa udah jadi sapi kan itu. Nanti sudah bisa jadi cerita itu. Ceritanya cuma dari kartu huruf itu bisa juga. Kemudian untuk biar kita mengembangkan literasi anak bisa juga dengan membuat tempelan-tempelan yang ada di dinding sekolahan sekolah, atau kelas, kalau di ya. rumah bisa juga itu bisa juga dikasih tempelan-tempelan tulisan. Kalau di tempat saya itu kan ada jendela itu saya kasih Ya. tulisan juga. Tapi ada lagi itu di sana itu tidak hanya tulisan biasa tapi ada aksara Jawanya kalau di kelas saya itu. Jadi pakai pintu aksara Jawanya apa? Saya kasihan Oh, itu gitu ya. sekalian. Jadi itu untuk menumbuhkan ini seperti apa toh. Nah, itu untuk menumbuhkan literasi ataupun biar anak-anak itu suka membaca. Kemudian dengan buku tadi ya selain itu ya dengan buku yang jelas kalau cerita dengan buku kan harapannya memang seperti itu. Anak-anak kan kalau buku itu cerita ternyata di dalam buku itu ada cerita-cerita yang menarik. Aku biar bisa baca besok aku ingin baca ingin juga buku. baca Ya, buku, jadi kan dia ya. punya keinginan untuk aku ingin bisa baca ini biar bisa baca buku sendiri ceritanya, tidak harus diceritakan. Nah, itu juga bagaimana kita itu biar anak itu bisa senang untuk membaca ataupun bagaimana mengembangkan literasi membaca pada anak. Gitu. Oke, kegiatan membacakan cerita yang dilakukan setiap hari di TKIT Darul Atfal Sendang Sari wilayah Bantul ini kan juga melibatkan guru-guru yang lainnya juga ya Iya. Pak ya. Apakah juga yang lainnya juga seperti itu Pak? Di Iya. kelas-kelas yang lainnya. Iya, betul. Di kelas-kelas yang lain itu juga diadakan seperti itu. Seperti yang tadi saya katakan di awal, ada namanya kan matur. Ini adalah suatu best practice di salah satu best practice di Oke. sekolah kami. Jadi matur mari bertutur ini tetap ada di kelas-kelas yang lain, tidak hanya di Kelas kelas Bapak saya. ya. Ya, tidak hanya di kelas saya. Kemudian dengan guru-guru yang lain itu kami saya pribadi itu mendorong untuk kalau saya membuat karya buku, mereka juga saya dorong untuk membuat Untuk buku membuat cerita buku sih ya. cerita juga Dan ya. alhamdulillah Ada. terlahir satu buku. Alhamdulillah sudah ada ya, teman alhamdulillah. yang lain ya. ya? Ada teman yang lain terlahir satu buku Oh, dari oke. beliau sendiri ceritanya. Dan sebenarnya tidak terlalu ribet-ribet ya. Bisa kita itu
membuat foto langsung. Nah, kalau saya tadi kan pakai Canva ya, pakai Canva untuk membuat gambarnya, saya template-nya dari Canva. Tapi saya juga nyampaikan, Ibu ini biar lebih mudah bisa pakai langsung wujud asli. Ada orang asli, dia acting di foto, tinggal dikasih apa namanya balon nama tulisannya ada. Jadi itu lebih mudah lagi. Jadi mungkin dari pemirsa sekalian itu bu guru yang lainnya pendidikan membuat seperti itu kan lebih mudah daripada membuat pakai aplikasi Canva. Itu seperti itu. Lebih mudah lah. Lebih jadi. mudah gitu. Yang ya. penting semangat. Oke, untuk Pak Teguh sendiri, adakah saat ini proses pembuatan buku berikutnya? Kalau saat ini saya belum untuk pembuatan buku, Oke. tetapi Apa? untuk di tahun ini saya membuat gebrakan bukan buku, tapi membuat film pendek. Oh, film pendek. Iya. Luar biasa. Sudah. Seperti apa? Sedikit spill. Oke, sedikit aja. Itu sudah selesai di bulan puasa, itu sudah putar perdana, sudah saya di-upload di YouTube saya. Jadi itu ada ceritanya tentang edukasi tentang sampah. Bagaimana biar kita itu, karena sampah itu kan sesuatu hal yang bagaimana ya, harus kita tangani, seperti itu. Yeah. Jadi ceritanya tentang sampah itu ada saya di sekolah dan juga ada itu melibatkan guru pendidik lain dan juga melibatkan komite sekolah sebagai pemerannya. Itu seperti itu ceritanya. Itu durasinya berapa menit? 15 ya? 10? 13, kalau nggak salah. Sekitar. Iya, 13, berapa kalau nggak 13 14, detik. Nggak nyampe, hampir 15 lah. Jadi udah merambah ke ini ya YouTube ya. Yang penting cuma aksi aja. Ya, Oke, begitu. pokoknya kita tunggu Ya. untuk buku-buku ya selanjutnya gitu ya. Oke, Insyaallah. Pak Teguh, nampaknya kebersamaan kita di program Beranda Cerita sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Barangkali ada closing statement yang akan disampaikan ke Insan Edukasi dan juga sahabat BBG TKDI. Silakan Pak. Pakai Oke. media wayang atau apa? Boleh ya? Baik, boleh. Oke, Baik, pakai media wayang Oke. sepertinya ya. Oh, baik. Mm-mm. Nah, ini yang bicara nanti biar dia pinter mainnya. Oke, ya. Pastinya suaranya beda ya. Oh, mau yang suara besar atau suara kecil aja nih? Oh, terserah Pak Teguh aja ya. Baik. Insan Edukasi dan sahabat BBG TKDIY. Nah, mari bersama-sama kita selalu membersamai putra-putri kita untuk selalu berkembang, menyenangi buku sehingga mereka bisa menjadi generasi yang hebat. Dan untuk orang tua semuanya pemirsa yang ada di sini, mari kita bersama silahkan mendongeng untuk putra-putrinya. Karena dongeng atau cerita bisa membuat perubahan. Yeay, luar biasa. Nah itu tadi ya closing statement atau kata-kata penutup dari Bapak Teguh Supriyatin, Sarjana Pendidikan, guru dari TKIT Darul Atfal Sendang Sari wilayah Bantul yang kali ini kita hadirkan dalam program Beranda Cerita. Semoga cerita-ceritanya bisa menginspirasi kita semuanya. Dan yang pasti nih terima kasih Pak Teguh sudah hadir di studio Radio Edukasi di Beranda Cerita, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa ada cerita-cerita inspiratif lainnya gitu ya. Pokoknya kita tunggu. Dan Inserkasi dengan demikian maka berakhir pula saya menemani Anda di program Beranda Cerita kali ini, dan saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program Beranda Cerita setiap hari Senin ya, setiap hari Senin pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Tentu saja kita akan menghadirkan sahabat-sahabat yang lainnya yang mempunyai cerita-cerita inspiratif juga. Baik, terima kasih. Saya Yuda Wijasena. Dan saya Teguh Supriyatin. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dan Radio Edukasi cerdas, santun, dan menghibur. Dadah.